Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rihana dari SMK Negeri 1 Karawang. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan, peluruhan, dan bunga. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika linier atau geometri eksponensial. Contoh pertumbuhan yaitu perkembangbiakan amuba dan pertumbuhan penduduk. Rumus pertumbuhan linear adalah Pn sama dengan P0, 1 ditambah NB, sedangkan rumus pertumbuhan eksponensial adalah Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah B pangkat N, di mana Pn adalah nilai besaran setelah N periode, P0 adalah nilai besaran di awal periode, B adalah tingkat pertumbuhan, dan N adalah banyaknya periode pertumbuhan. Nah, berikut adalah contoh soal pertumbuhan eksponensial. Banyaknya bakteri pada satu telapak tangan yang kotor meningkat 2% secara eksponensial setiap 1 jam sekali. Saat ini, terdapat bakteri sebanyak 150.000 pada sebuah telapak tangan. Hitunglah banyaknya bakteri setelah 1 jam kemudian. Oke, sekarang mari kita jawab. Diketahui P0 atau nilai besaran di awal periodenya adalah 150.000. Lalu B-nya atau tingkat pertumbuhan adalah 2%. Dan N atau banyaknya periode pertumbuhan adalah 1 jam. Jadi, banyaknya bakteri setelah 1 jam kita hitung menggunakan rumus eksponensial. Nah, di sini langsung aja kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Nilai N adalah 1, lalu P0 adalah 150.000, dan B adalah 2%. Kita ubah menjadi desimal, menjadi 0,02. Lalu N-nya adalah 1. Hasilnya adalah 153.000 bakteri. Peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika linier atau geometri eksponensial. Contoh dari peluruhan yaitu peluruhan zat radioaktif dan penurunan harga jual mobil. Rumus peluruhan linear yaitu Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 dikurang NB. Sedangkan rumus peluruhan eksponensial yaitu Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 dikurang B pangkat N, di mana Pn adalah nilai besaran setelah N periode, P0 adalah nilai besaran di awal periode, B adalah tingkat peluruhan, dan N adalah banyaknya periode peluruhan. Nah, berikut ini adalah contoh soal peluruhan eksponensial. Suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 100 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut sebanyak 5% dari ukuran sebelumnya setiap 6 jam secara eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 1 hari. Oke, mari kita jawab. Diketahui P0 atau nilai besaran di awal periodenya adalah 100 gram. Lalu B atau tingkat peluruhannya adalah 5%. Dan N atau banyaknya periode peluruhan
adalah 24/6 atau sama dengan 4. Jadi, ukuran bahan radioaktif setelah 1 hari, kita gunakan rumus peluruhan eksponensial. Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 dikurang B pangkat N. Nah, langsung aja kita masukkan angkanya ke dalam rumusnya. N-nya adalah 4, P0-nya adalah 100, dan B-nya adalah 0,05. N-nya adalah 4. Kita hitung dan hasilnya adalah 81,45 gram. Bunga adalah selisih antara jumlah nominal uang yang dipinjamkan oleh pemilik modal dengan jumlah yang dikembalikan oleh pemakai modal berdasarkan kesepakatan bersama. Besarnya bunga dipengaruhi oleh besarnya uang yang dipinjam, jangka waktu peminjaman, dan tingkat suku bunga atau persentase. Terdapat 2 jenis bunga, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. 1. Bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dibayar pada setiap periode dengan besaran tetap. Besarnya bunga tunggal dihitung berdasarkan perhitungan modal awal. Rumus bunga tunggal pada akhir periode yaitu B sama dengan M0 dikali T dikali R. Sedangkan rumus besarnya modal pada akhir periode yaitu MT sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah T dikali R, di mana B adalah bunga, M0 adalah modal awal, MT adalah modal pada akhir periode ke T adalah periode, R adalah tingkat suku bunga atau persentase. Nah, berikut adalah contoh soal bunga tunggal. Koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga 2% per bulan. Jika Adi meminjam uang sebesar 500.000 dengan jangka waktu pengembalian 2 bulan, tentukan besar bunga setiap bulannya dan besar uang yang harus dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Oke, mari kita jawab. Di sini diketahui M0 atau modal awalnya adalah 500.000. Lalu R atau tingkat suku bunganya adalah 2. Dan T atau periodenya adalah 2 bulan. Maka besar bunga setiap bulannya adalah B sama dengan M0 dikali T dikali R. B sama dengan 500.000 dikali 1 dikali 2. B sama dengan 10.000. Lalu, besar uang yang harus dikembalikan setelah 2 bulan yaitu MT sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah T dikali R. M2 sama dengan 500.000 dalam kurung 1 ditambah 2 dikali 2. M2 sama dengan 500.000 dikali 1,04. M2 sama dengan 520.000. 2. Bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah modal yang digunakan ditambah dengan akumulasi bunga yang telah terjadi. Bunga semacam ini biasanya disebut bunga yang dapat berbunga. Perhitungan dalam bunga majemuk menggunakan perhitungan deret geometri. Rumus besar modal pada periode ke T yaitu MT sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat T, di mana MT adalah besar modal pada periode ke T, M0 adalah modal awal, I adalah tingkat suku bunga, dan T adalah periode.
Nah, berikut adalah contoh soal bunga majemuk. Sebuah bank memberi pinjaman kepada nasabahnya atas bunga majemuk 3% per tahun. Jika seorang nasabah meminjam modal sebesar 5 juta dan bank membungakan majemuk per bulan, berapakah modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun? Oke, mari kita jawab. Diketahui, M0 atau modal awalnya adalah 5 juta. Lalu I atau tingkat suku bunganya adalah 3. Dan T atau periodenya adalah 12 bulan. Jadi, modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun adalah MT sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat T. M12 sama dengan 5 juta dalam kurung 1 ditambah 0,03 pangkat 12. M12 sama dengan 5 juta dalam kurung 1,42576. M12 sama dengan 5 juta dalam kurung 1 ditambah 0,03 pangkat 12. M12 sama dengan 7.128.800.